Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang menjadi banyak pertanyaan orang-orang ya. Katanya saat ini di Indonesia sendiri bahkan sudah banyak gereja, khususnya di Kota Batam sendiri sudah banyak gereja, tapi masih banyak hamba-hamba Tuhan yang membuka gereja-gereja yang baru. Nah, sahabat podcast Curhat Bersama New Life, pada malam hari ini kita akan membahas dengan tema sudah ada gereja kok masih buka gereja yang baru, dengan narasumber yang sudah tidak asing buat sahabat podcast Curhat Bersama New Life. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam Anne, dan selamat malam juga sahabat podcast Curhat Bersama dengan New Life dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Gimana kabarnya Ibu? Tentu saja selalu luar biasa, dahsyat dan mantap Anne. Luar biasa. Iya. Nah, ini ada hal yang luar biasa Bu. Dengar-dengar nih katanya Ibu sedang membuka gereja ya Bu. Padahal kan sudah ada gereja nih, tapi kok membuka gereja yang baru. Sebenarnya apa sih kerinduan Ibu sampai membuka gereja yang baru? Terus kalau boleh spill dong namanya dan tempatnya di mana gitu. Aduh, sebenarnya belum mau kasih kabar-kabar dulu nih sebenarnya ya, karena belum siap. Kita masih dalam tahap renovasi dan masih tahap persiapan semuanya, dan mudah-mudahan akan ready di bulan Agustus, dan kita rencananya akan pembukaan gereja yang baru itu di tanggal 22 Agustus Anne. Jadi mau mengundang Anne dan juga setiap sahabat podcast Curhat Bersama dengan New Life nih untuk ikut bergabung ya di acara pembukaannya gitu ya, karena ditodong sama Anne nih. Sebenarnya belum siap sih untuk sharing-sharing karena masih banyak hal yang belum secara manusia ya, masih banyak hal yang belum settle, masih banyak hal yang belum siap, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau Ana nanya sekarang, ini adalah waktunya Tuhan untuk kita bisa sharing juga dengan sahabat podcast Curhat Bersama dengan New Life, supaya sahabat podcast juga terinfo ya dengan update yang terbaru. Dan namanya adalah Gereja Heart of Hope ya, dan rencananya akan dibuka di Mall Botania 2 Anne. Jadi untuk sahabat podcast Curhat Bersama dengan New Life yang ada di daerah Batam Center, Botania dan sekitarnya, boleh nih bergabung dengan kita dan boleh untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di tempat yang baru seperti itu Anne. Iya. Nah, kalau pertanyaan Anne, kenapa sih kok harus buka gitu ya? Padahal ini udah banyak gereja nih di Batam gitu ya, kok masih harus buka yang baru. Jadi kalau menurut penelitian Anne, katanya gereja yang baru itu sebenarnya terbukti lebih efektif dalam menjangkau jiwa-jiwa yang baru gitu ya, jiwa-jiwa yang belum terlayani. Jadi di Batam sendiri kita melihat bahwa masih banyak pribadi-pribadi yang belum terlayani dengan maksimal. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah terlalu lama di satu gereja gitu ya, sudah merasa nyaman di zona yang nyaman gitu ya, jadi lama-lama terjebak dengan rutinitas gitu ya, terjebak dengan rutinitas yang berulang dari waktu ke waktu, dan akhirnya lupa dengan panggilan utamanya, bahwa panggilan kita, setiap kita orang percaya itu dipanggil sama Tuhan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus kan gitu ya. Jadi kita mau pakai kesempatan ini gitu ya, gereja GPI New Life sudah ada sejak 16 tahun ya, 16 tahun gitu, dan kita juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa di gereja saat ini, dan kita juga melihat bagaimana pertumbuhan jemaat baik secara kuantiti maupun juga secara kualitas hidup gitu ya. Kita juga bisa melihat dan menyaksikan di sana
Dan kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, luar biasa dan besar juga di tempat yang baru gitu. Sehingga kita juga berkesempatan nih untuk juga bisa menjangkau saudara-saudara di area Batam Center dan sekitarnya seperti itu. Ya. Dan juga kalau kita lihat dari pertumbuhan demografi dan urbanisasi gitu ya, kalau kita perhatikan memang populasi manusia kan terus bertambah dari waktu ke waktu ya. Indonesia dikatakan punya bonus demografi, ada pertambahan jumlah penduduk yang jumlahnya signifikan gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan kita kenapa kita buka di daerah yang padat pemukiman di sekitarnya gitu ya. Jadi daerah yang memang di sekelilingnya ada kawasan perumahan, kawasan pemukiman yang baru, ada kawasan industri juga, dan letaknya di pusat kota supaya dekat gitu dan mudah dijangkau dengan transportasi. Benar, dengan sahabat curhat, sahabat podcast curhat bersama dengan New Life yang di area sana gitu ya. Jadi bisa lebih mudah untuk datang ke gereja yang baru itu. Seperti itu, Ana. Tadi ada kata yang menarik dari Ibu, walaupun sudah banyak gereja, tetapi masih banyak juga jiwa-jiwa yang belum terlayani ya, Bu. Betul ya. sekali. Kami juga menjumpai ada pribadi-pribadi yang mungkin pernah terlayani sebelumnya, tetapi kemudian juga mereka mengalami sesuatu yang pahit gitu ya, pengalaman-pengalaman yang mereka alami di mana mereka merasa pahit dengan pribadi-pribadi yang mungkin pernah melayani mereka. Ada beberapa orang yang kami jumpai yang merasa kecewa karena ketika bergereja kok mereka diperlakukan seolah-olah mereka itu seperti komoditas yang dimintakan persembahan gitu ya, yang menjadi target untuk diminta persembahan perpuluhan gitu ya, yang kemudian pada akhirnya mereka merasa kok komunitas gereja yang seharusnya mereka berharap mereka bertemu dengan kasih di sana, mereka bisa merasakan kasih sayang Tuhan di sana, mereka bisa berjumpa dengan pribadi-pribadi yang bisa menguatkan, bisa mendoakan, bisa mengokohkan mereka gitu ya, tetapi kok malah justru sebaliknya, yang ada mereka justru merasakan tuntutan demi tuntutan gitu ya di gereja. Mereka merasa mereka dipandang sebagai ATM berjalan atau pribadi yang hanya dimanfaatkan gitu ya, hanya dimanfaatkan keuangan mereka secara keuangan. Kami juga menjumpai ada orang-orang yang mengalami kekecewaan di gereja karena mereka merasa bahwa gereja itu justru malah membicarakan keburukan satu sama lain gitu ya, justru malah menyebarkan hal-hal yang negatif gitu ya, bukannya malah mengencourage atau memberikan masukan-masukan yang sifatnya positif, tetapi justru malah melontarkan perkataan-perkataan negatif yang menghakimi, menyudutkan, menyalah-nyalahkan atau membicarakan keburukan orang-orang lain gitu ya. Jadi membuat mereka merasa insecure, membuat mereka merasa jangan-jangan nih kalau saya nggak di sini nanti giliran saya nih yang jadi bahan pembicaraan gitu ya. Dan akhirnya mereka merasa kok nggak beda ya komunitas gereja dengan komunitas orang-orang di luar sana. Kemudian ada juga kita mendengar dan memperhatikan gitu ya, ada juga orang-orang yang merasa bahwa mereka punya pergumulan dalam bidang ekonomi misalnya, atau pergumulan di area kesehatan, di mana mereka merasa bahwa kok seolah-olah gereja tidak bisa memberikan jawaban atas itu semua. Nah, karenanya gereja yang baru ini kami beri nama Heart of Hope, di mana kami rindu kehadiran gereja yang baru ini bisa memberikan secercah harapan gitu ya bagi pribadi-pribadi yang selama ini ngerasa kayak udah nggak ada harapan lagi, bahkan di gereja pun mereka nggak bisa melihat ada harapan gitu. Jadi kami rindu bagaimana kebenaran firman Tuhan yang benar-benar powerful itu benar-benar diterapkan bagi setiap pribadi lepas pribadi yang tergabung nantinya di dalam keluarga besar Heart of Hope,
supaya kita sama-sama bergandengan tangan bersama untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang powerful itu, sehingga kita bisa melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu benar-benar berdampak secara nyata di dalam keseluruhan aspek kehidupan kita sebagai umat manusia. Jadi dampaknya itu kita bisa rasakan secara holistik, nggak cuman dampak pertumbuhan secara rohani saja, tetapi bahkan secara jasmani mereka pun bisa merasakan ada perubahan, ada perbedaan, ada sesuatu yang real, yang nyata, yang memang sungguh-sungguh mereka alami. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bisa membawa kehidupan mereka dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Mereka bisa menyaksikan dan merasakan sendiri betapa besarnya Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan mereka. Itu harapan dari kami. Harapannya, Ya. iya. Tapi Bu, sebelum Ibu dan tim mungkin ya memutuskan untuk mendirikan gereja, apa aja sih Bu yang perlu dipersiapkan ya? Mungkin dari segi pemimpin, atau mungkin dari segi pelayanannya, atau dari segi hal yang lainnya, apa aja tuh yang perlu dipersiapkan? Mungkin ada juga mungkin ya hamba-hamba Tuhan di luar sana yang rindu untuk membuka gereja, apa aja yang perlu dipersiapkan sepertinya? Ya baik, jadi sebenarnya gereja ini muncul bukan karena jasa satu orang gitu ya. Gereja ini muncul bukan karena jasa satu orang. Jadi berbicara tentang kepemimpinan, kami itu memimpin gereja ini 4 orang gitu ya. Nah, 4 orang. Kenapa kok harus berempat gitu ya? Mungkin banyak gereja di luar sana yang menganut kepemimpinan yang sifatnya teokrasi gitu ya. Jadi hamba Tuhan ya hanya 1 orang, dan kemudian beliau yang akan memiliki otoritas penuh gitu ya. Beliau yang akan memiliki otoritas penuh atas gereja tersebut gitu. Namun kami menganut pola kepemimpinan yang namanya kepemimpinan majemuk gitu ya. Nah, kenapa kami menganut hal itu? Karena kami melihat bahwa kalau kami ingin melakukan pekerjaan dengan cepat, ini yang kami percayai ya, Ana ya. Kami tidak bermaksud untuk menyalahkan apa yang ada di luar sana, tetapi kami hanya ingin men-sharingkan apa yang kami percayai. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan cepat, maka lakukanlah seorang diri. Tetapi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang besar, maka kita perlu melakukan bersama-sama. Karena pekerjaan besar tidak mungkin sanggup dilakukan oleh 1 orang gitu ya. Karenanya kami juga mendirikan gereja ini dengan berkomitmen 4 pemimpin, dengan tujuan juga untuk supaya tidak ada satupun dari kami yang melekat dengan gereja ini. Jadi kami ingin bahwa gereja ini bukan berbicara tentang kami pribadi lepas pribadi, tetapi berbicara tentang bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi gereja ini bukan berbicara tentang 1 orang, bukan berbicara a single star gitu ya yang akan bersinar terang gitu, enggak. Tetapi gereja ini berbicara tentang bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan perkasa itu bisa termanifestasi nyata di dalam kehidupan mulai dari 4 orang yang biasa-biasa saja gitu ya. Kami bukan bintang-bintang gitu ya, orang-orang yang biasa-biasa saja yang mau memberikan diri untuk dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan kami rindu, kami ingin membentuk pemimpin-pemimpin juga di bawah kami gitu ya. Ada orang-orang yang luar biasa juga yang Tuhan percayakan, yang juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Jadi nggak ada single star gitu, dan bukan berbicara tentang pribadi sang pendiri gitu ya, bukan berbicara tentang pribadi sang pendiri dari gereja ini, karena memang yang mendirikan gereja, yang memberikan pertumbuhan, semuanya itu ya adalah Tuhan Yesus Kristus yang mulia gitu ya. Jadi semuanya berbicara tentang dari Dia, oleh Dia, karena Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami gitu ya. Kami hanyalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan gitu. Jadi berbicara tentang persiapan apa yang diperlukan, kembali ke pertanyaannya Ana.
Sebagai pemimpin, kami percaya bahwa setiap kami, hal yang paling penting harus dipersiapkan adalah setiap kami harus beres dengan diri kami sendiri. Itu terlebih dahulu. Jadi kami harus memastikan dan harus melihat ya ke diri kami sendiri bahwa kaminya sendiri ya memang harus selesai dengan diri kami. Kami harus memastikan bahwa motivasi hati kami bukan motivasi untuk mencari keuntungan pribadi, bukan motivasi untuk mencari nama besar pribadi, bukan motivasi untuk mencari pengagungan atau pengakuan gitu ya, untuk konsumsi pribadi, bukan gitu ya. Tetapi semata-mata hanya untuk pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami hanya rindu, kami membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk mengalami kuasa pribadi Yesus Kristus. Kami bukan membawa jiwa-jiwa untuk berfokus dan berpusat pada diri kami gitu ya, karena pasti bakalan kecewa. Tetapi kami rindu ingin membawa setiap jiwa-jiwa untuk boleh melihat pribadi Kristus, mengalami sendiri bagaimana dahsyatnya kuasa pribadi Kristus itu, dan boom, mereka boleh mengalami perubahan, terobosan hidup di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berdampak, kehidupan yang memberi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Itu kerinduan kami. Jadi kami juga minta tolong supaya kami juga boleh terus didoakan oleh sahabat curhat, podcast curhat bersama dengan New Life, supaya motivasi hati kami terus murni di hadapan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan semuanya bukan berbicara tentang kami, tapi berbicara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami cuma rindu, kami tahu waktu-waktu ini begitu cepat berlalu, hidup kami singkat gitu ya, hidup cuma sementara, hidup cuma sebentar, dan kami cuma rindu bahwa setiap helaan nafas kami, setiap sisa umur yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami boleh pakai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya. Jadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu dia harus sudah beres sama dirinya sendiri ya Bu ya? Ya benar Ana, karena masalah yang seringkali muncul di lapangan itu adalah masih sibuk mencari pengakuan gitu ya, masih sibuk mencari validasi gitu ya, kalau orang bilang. dan mencari kepentingan diri sendiri gitu ya, mencari keuntungan gitu, apa yang enak buat dirinya gitu. Jadi itulah yang kemudian akhirnya mengakibatkan orang-orang yang dilayani jadi kecewa, jadi patah semangat. Mereka jadi nggak bisa lihat Tuhan Yesus karena yang mereka lihat adalah pemimpin atau orang yang melayani mereka yang masih berfokus pada dirinya sendiri. Ya. Ada sahabat TikTok yang menyapa katanya, suaranya Bu Dita boleh dibesarin nggak? Oh iya, baik. Suaranya terlalu pelan ya. Oke, Iya. baik ya. Nah Bu, ada juga yang beranggapan bahwa gereja yang baru itu ibaratnya hanya menarik jiwa, bukan jiwa yang baru, tapi jiwa-jiwa lama yang sudah bergereja hanya pindah ke tempat yang baru. Nah, bagaimana anggapan Ibu akan hal tersebut? Ya, kalau menurut saya secara pribadi, baik itu jiwa lama maupun jiwa baru, sejauh itu tidak mengalami pertumbuhan ya, sejauh pribadi-pribadi tersebut mengalami stagnan gitu ya dalam hal pertumbuhan kerohanian mereka, saya pikir itu adalah orang-orang yang layak untuk dilayani gitu ya. Jadi intention atau tujuannya bukanlah untuk menarik jiwa-jiwa dari gereja lain gitu ya, bukan seperti itu, tetapi lebih kepada ayo bagaimana setiap pribadi boleh terlayani dengan baik, sehingga setiap pribadi boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan, dan setiap pribadi boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan, dan mereka boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling mereka. Itu sih Ana kerinduan kami. Jadi bukannya saya tidak pro dengan hal itu, saya juga nggak anti dengan hal itu, tetapi bagi saya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang pribadi lepas pribadi yang Tuhan izinkan untuk bertemu dengan kita itu bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya maksud gitu ya. Dan apabila pada akhirnya Tuhan mengizinkan kita untuk boleh melayani pribadi tersebut misalnya, ya itu adalah anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan gitu Ana. Iya. Saya melihatnya dari sisi itu gitu ya, bahwa
perjumpaan kita dengan pribadi lepas pribadi itu tidak secara kebetulan gitu. Dan apabila yang bersangkutan ternyata merasa bahwa dia belum dilayani dengan baik atau belum mengalami pertumbuhan atau perubahan di gereja lain misalnya, dan mereka rindu ingin dibina di gereja kita, ingin dilayani di gereja kita, saya pikir itu adalah hak dari masing-masing pribadi. Tetapi kami tidak akan secara proaktif, maksudnya mendatangi gereja-gereja yang kemudian menawarkan gitu ya, menawarkan untuk menarik mereka dari gereja tersebut, enggak gitu ya, karena memang tujuan kami bukan di sana gitu ya. Jadi kalau memang sudah dilayani dengan baik, sudah terlayani dengan baik, kami bersyukur sekali, dan kami melihat gereja-gereja lain itu bukannya sebagai entitas lain yang kepadanya kita harus bersaing gitu ya, enggak gitu. Tetapi kami melihat gereja lain itu sebagai satu tubuh Kristus, kita keluarga kerajaan Allah gitu. Jadi kenapa kita kok harus berebut jemaah seperti itu? Ya seharusnya kita bersinergi, bergandengan tangan bersama-sama menjangkau jiwa-jiwa ini sampai semakin banyak orang, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dilayani dengan maksimal. Jadi walaupun banyak gereja-gereja baru yang berdiri, itu bukan sebagai suatu persaingan ya Bu? Iya betul sekali, kita satu tubuh kok, satu tubuh ya, satu tubuh Kristus. Jadi ayo mari kita sama-sama menjalankan fungsi kita masing-masing gitu ya, untuk menggenapi panggilan kerajaan Allah gitu. Jadi lakukan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya dan tetap bekerja sama, tetap bersinergi gitu ya. Kita juga ada di satu kota yang sama, sehingga dampaknya ini bisa semakin besar gitu. Ya. Kalau Ibu melihat gereja sendiri ya Bu, apa sih Bu gereja itu sebenarnya? Ya, gereja itu bukan berbicara tentang bangunan. Gereja itu juga bukan hanya berbicara tentang organisasi gitu ya, atau institusi. Gereja itu sebenarnya adalah eklesia atau pribadi-pribadi yang dipanggil keluar sebenarnya ya, dipanggil keluar dari dunia yang cemar, dari dunia yang korup, dari dunia yang penuh dengan dosa gitu ya, dipanggil keluar untuk kita bisa memberi dampak gitu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau berbicara tentang gereja ya, kita ini adalah gereja Tuhan gitu. Setiap kita pribadi lepas pribadi, kita juga adalah berbicara tentang pribadi yang adalah gereja Tuhan, pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi visinya. Nah, akan sangat powerful kalau setiap orang menyadari fungsi tanggung jawab dan tugas dari masing-masing, dari tiap-tiap orang, sehingga ketika tiap-tiap eklesia ini, ketika dia bergabung menjadi satu organisasi eklesia yang mungkin dikenal oleh kebanyakan orang gitu ya, berada dalam sebuah gedung gitu, ini dampaknya bisa dirasakan secara nyata. Ya. Tadi Ibu sempat menyampaikan bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita lihat ibadah sebuah gereja itu kan ibadah kayak gitu ya, penyembah Tuhan, dengar firman. Lalu apa yang membuat gereja Heart of Hope nanti berbeda dari gereja lainnya, Bu? Ya, yang pertama sih gini, dengan kami percaya bahwa dengan motivasi hati yang murni dan tulus hanya untuk memuliakan nama Tuhan, kami percaya bahwa setiap pribadi yang berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang melayani di gereja Heart of Hope, mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus sendiri. Ya, jadi mereka akan merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu ya, ada sesuatu yang berbeda. Kemudian di samping itu gereja Heart of Hope juga akan terus gitu ya melihat apa yang menjadi kebutuhan gitu. Kami juga ada yayasan dengan nama yang sama, Heart of Hope. Bagaimana nanti gereja ini juga bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekeliling. Kami percaya bahwa setiap pribadi adalah berharga di mata Tuhan, dan setiap pribadi layak untuk mendapatkan kesempatan yang baru di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga percaya bahwa setiap pribadi layak untuk memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karenanya salah satu
kegiatan dari yayasan kami itu adalah memberikan pembiayaan untuk pendidikan bagi anak-anak, terutama anak-anak yang single parents gitu ya, dari anak-anak yang mungkin orang tua tunggal gitu ya. Jadi untuk mereka bisa tetap meraih mimpi dan cita-cita mereka gitu ya, di tengah-tengah keterbatasan dari orang tua mereka, seperti itu Ana. Jadi ada banyak nantinya program-program yang akan dimiliki oleh gereja juga dan juga yayasan dengan tujuan untuk memberikan dampak secara real. Di samping kami memberikan program bantuan untuk pendidikan, juga ada program bantuan untuk kesehatan misalnya gitu ya, bagi yang membutuhkan dan yang belum ada jaminan sosial gitu ya. Dan juga di samping itu akan ada juga unit-unit usaha nantinya yang akan dibangun pelan-pelan gitu ya dengan gereja ini. Nantinya kami harapan kami bisa menyerap tenaga kerja juga dan juga bisa memberikan dampak secara real juga bagi kehidupan masyarakat. Seperti itu ya. Luar biasa, ternyata dampaknya besar ya Bu, kerinduannya. Dengan seizin Tuhan ya Anda ya. Dan ya kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, dan Tuhan yang besar itu rindu ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar melalui kehidupan setiap kita gitu. Dengan pertolongan Tuhan kami percaya dan kami mau melangkah, kami juga mau mengambil bagian gitu ya untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan gitu ya. Nah tapi Bu, kalau misalnya saya melihat di dalam aplikasi sehari-harinya ya Bu ya, ada gereja-gereja yang membuka gereja baru, yang maksudnya ada hamba-hamba Tuhan yang membuka gereja baru dalam aplikasinya setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama itu tidak bertumbuh sesuai dengan kerinduan beliau. Lalu apa sih langkah yang harus dilakukan? Iya, memang kan waktu Tuhan bukan waktu kita ya. Jadi dalam banyak hal ada hal-hal yang di luar kendali kita sebagai manusia gitu ya. Tetapi apa yang kami percayai adalah kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita dan membiarkan Tuhan yang melakukan sisanya gitu ya. Karena kalau kita fokus pada apa yang belum kita dapatkan, kita sibuk mempertanyakan kenapa Tuhan gitu ya. Akhirnya kita jadi discourage dan akhirnya bisa membuat kita berhenti untuk melangkah gitu ya. Tetapi kalau kita mau tetap fokus dan tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan kita tetap mau memberikan yang terbaik yang ada pada kita gitu ya. Saya yakin dan percaya pada saatnya kita akan melihat janji-janji yang nyata, besar, luar biasa itu akan termanifestasi di dalam kehidupan anak-anaknya gitu ya. Jadi banyak sekali benar yang Anda sampaikan, gereja-gereja yang mulai gitu ya, mereka di awal ternyata nggak sesuai dengan harapan mereka, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun mereka hanya melayani mungkin 4 orang gitu ya, dan 4-4-nya itu anggota keluarganya sendiri gitu ya, hanya beliau, istri dan anak-anak misalnya gitu ya. Tetapi di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir gitu ya. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan gitu ya. Jadi jangan pernah kecil hati ketika kita melihat jumlah, dan jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan hanya dengan apa yang mata jasmani kita lihat gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan gitu bahwa ada ribuan malaikat-malaikat di surga yang bersuka cita karena pelayanan yang kesetiaan yang dilakukan dalam setiap pelayanan yang diberikan gitu ya. Walaupun mungkin dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu jumlahnya secara hitungan bilangan manusia itu dianggapnya kecil, dianggapnya tidak dihitung, dianggapnya mungkin nggak sesuai dengan target gitu ya. Tetapi bersama dengan Tuhan kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, dan tidak ada yang terlalu kecil di mata Tuhan gitu ya. Tuhan menghargai setiap jerih lelah dan kerja keras yang dilakukan oleh setiap anak-anaknya. Luar biasa. Nah ini ada pertanyaan dari sahabat curhat Bu. Ya. Shalom Bu Gembala Dita. Shalom. Dari Ruko Bos Business Center Berkat. Oh, shalom, pengantin baru yang diberkati Tuhan. Mau tanya Bu, katanya, gimana cara menghadapi orang-orang yang tidak percaya dengan gereja?
Nah, ya itu banyak sekali dialami ya oleh generasi-generasi muda saat ini gitu ya. Mereka sudah kecewa dengan gereja, mereka sudah nggak percaya lagi dengan institusi gereja karena menurut mereka terlalu banyak yang mengecewakan, terlalu membosankan gitu ya. Dan isinya adalah orang-orang yang munafik gitu ya, kadang menurut sebagian orang gitu. Nah, inilah tugas kita sebagai gereja-gerejanya Tuhan gitu ya, bahwa panggilan kita itu bukan terbatas pada gedung. Jadi panggilan kita itu tidak terbatas hanya pada secari kertas organisasi gitu ya, yang mungkin tempat di mana kita bernaung, dan juga tidak terbatas pada gedung kotak ini gitu ya. Tetapi kapasitas kita itu sebenarnya dimanapun. Nah, dimanapun kita berada, di marketplace, dalam kegiatan sehari-hari, dalam setiap gerak-gerik dan tingkah laku kita, sadarkah kita bahwa sebenarnya ada mata-mata yang mengawasi kita gitu ya, ada mata-mata yang menilai, melihat kehidupan kita gitu ya. Nah, biarlah dimanapun kita berada, dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap senyuman kita, dalam setiap sapa kita, dalam setiap ucapan-ucapan berkat yang kita sampaikan gitu ya, biarlah itu kita sadari bahwa kita ini adalah gerejanya Tuhan, kita ini adalah utusan-utusannya Tuhan, sehingga kita tuh ketika kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan itu dengan mindful, dengan satu kesadaran bahwa hidup kita ini nggak bisa sembarangan gitu ya. Ada orang-orang yang berprinsip gini, oh giliran masuk ke gedung gereja langsung deh tiba-tiba jadi kudus, jadi suci gitu ya, tiba-tiba jadi baik, perkataannya jadi lembut, tahu-tahu ada lingkaran di atas kepalanya gitu. Malaikat, jadi malaikat. Tetapi di detik begitu keluar dari pintu gereja gitu ya, wah langsung jadi tanduk mulai muncul, malampir ya Nah ya, ekor mulai keluar, gigi taring mulai tumbuhan gitu ya, bertumbuh-tumbuh. Jangan kan jauh-jauh gitu ya. Begitu keluar dari gedung gereja, begitu apa namanya, kena senggol orang, rasanya udah gitu. Udah apa namanya, nggak sabar gitu ya, pengen nunjukin siapa sejatinya kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita sebagai eklesianya Tuhan perlu menyadari bahwa kita ini gerejanya Tuhan, bukan cuman ketika kita berada dalam satu gedung, bukan cuman ketika kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas gerejawi, bukan cuman ketika kita mungkin melayani gitu ya, tetapi kita adalah gerejanya Tuhan dan selalu menjadi gerejanya Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam aktivitas apapun. Kita tidur, kita makan, kita melakukan aktivitas sehari-hari di lingkungan rumah, di lingkungan tempat kita kerja, dimanapun, dengan siapapun orang-orang yang kita jumpai, kita membawa Kristus. Kristus rindu ingin memancarkan terangnya melalui pribadi kita gitu ya. Karenanya penting buat kita untuk menyadari identitas ini, bahwa ada Kristus yang melekat dalam hidup kita gitu ya. Senyum kita pun bisa memberkati orang, apa yang kita sentuh pun jadi diberkati karena ada pribadi Kristus di dalam kita. Kalau kita menyadari betapa powerfulnya hidup kita nggak akan hidup dengan sia-sia lagi gitu ya. Kita akan hidup yang bermakna, dan dimanapun apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan hanya untuk satu nama, untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Jadi nggak perlu orang lain untuk patroli ngawasin kehidupan kita, untuk jagain gitu ya. Tapi kita punya satu pribadi yang kita tahu selalu bersama-sama dengan kita. Ada pribadi Roh Kudus yang selalu menyertai kita, selalu mendampingi kita, selalu ada di setiap musim dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk memuliakan namanya, yang akan mengingatkan kita tentang kuasa pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, yang menolong kita juga untuk boleh mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Kristus, sehingga kehidupan kita benar-benar berdampak gitu. Iya. Luar biasa sekali sih Bu. Tapi
Mohon maaf nih Bu, berhubung keterbatasan waktu ya, sebenarnya sudah cukup membuka banyak wawasan baru dan saya percaya sahabat podcast juga mendapatkan nilai-nilai yang baru ya Bu. Tapi mungkin Bu di penghujung acara sebelum kita mengakhiri podcast ini ada nggak sih quotes yang mau Ibu sampaikan buat sahabat curhat? Iya, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, karena Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita bukan berbicara tentang kita bukan the central of universe ya, kita bukan pusat dari segala-galanya di alam semesta ini, tetapi Yesus adalah pusat dari segala-galanya. Karenanya pastikan untuk kita selalu menempatkan Kristus di tahta di dalam hidup kita gitu ya. Pastikan Kristus yang terutama, pastikan Kristus yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita, pastikan Kristus yang berotoritas secara penuh sehingga kita bisa melihat kuasanya yang luar biasa itu boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Iya, luar biasa sekali Ibu Dita. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa harus buka gereja lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk pelayanannya, untuk nilai-nilainya. Tuhan memberkati ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat podcast Curhat bersama New Life yang telah menyaksikan podcast ini. Bagi sahabat podcast yang mau curhat, mengalami pergumulan, ingin bertanya-tanya mengenai apapun, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life